Ketika tim saya kompak itu mungkin dulu era kejayaan saya. Jadi ketika saya berjaya, saya masih viral, masih banyak pendapatan. Disitulah banyak sekali teman. Hidup itu memang seperti politik. Tidak ada kawan sejati yang ada hanya kepentingan. Masih punya kepentingan ya kita bersama. Ya sama kalau kayak pilpres itu ya. Alhamdulillah. Nyantai di halaman rumah. Halo teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Blakrak Family. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau cerita banyak sekali ke teman-teman semuanya, karena saya punya channel YouTube untuk ya curhat lah. Ya curhat. Di sini adem teman-teman. Ya, saya setting seperti ini untuk nyangkruk yang nikmat, hijau, segar, adem di sini karena setiap hari saya siramin, jadi air itu meresap ke dalam batu-batu ini, jadi anyes teman-teman. Jadi ini menyerap panas ya, tumbuh-tumbuhan hijau-hijau, batu-batuan ini tak siram itu menyerap panas. Enak, jadi dalam rumah itu sejuk. Dan untuk antisipasi masalah ular ya teman-teman, karena teman-teman kan pasti kalau rimbun-rimbun itu identik nanti banyak ularnya mas. Ya betul sekali. Terus saya cari ilmu dari teman, gimana agar tumbuhan itu rimbun di depan rumah tapi nggak ada ularnya, gimana? Gampang teman-teman. Ternyata ular itu nggak suka sama bau pestisida ya. Jadi memang minimal nggak sampai 10 hari sekali harus disemprot pestisida yang baunya itu menyengat. Di pestisida ya obat penyubur daun, pokoknya sering di pestisida, ular nggak mau masuk teman-teman. Apalagi kalau obat yang anti hama itu keras, panas, jadi kalau kena semprot dia pasti kabur teman-teman. Baunya ada menyengat, jadi nggak mau. Itu semut-semut angkrang, semut rangrang yang gigit itu juga minggat teman-teman, kalau sering disemprot nggak ada. Pokoknya bersih lah. Dulu ketika belum saya rutin semprot itu sering ada ularnya teman-teman. Itu ular hijau yang di tumbuh-tumbuhan itu ya. Ya mungkin nyari ulat, nyari apa itu. Biasanya ada kodok yang nemplok di pohon-pohon itu loh. Jadi mencari makan. Nah teman-teman, banyak teman-teman yang apa jenenge lek ngarani komentar itu, Mas dulu punya tim solid sana kemari bareng-bareng, sekarang kemana kok sudah nggak kelihatan sama bareng tim lagi. Nah itu dulu teman-teman ya. Jadi mungkin dulu ketika tim saya kompak itu mungkin dulu era kejayaan saya. Jadi ketika saya berjaya, intinya di era kejayaan saya masih viral, masih banyak pendapatan. Disitulah banyak sekali teman. Nah, memang benar. Ketika kamu keadaan berjaya, disitulah teman kamu banyak. Tapi ketika kamu sudah tidak dibutuhkan lagi, intinya nol, kembali ke nol lagi, ya kamu sudah bukan apa-apa gitu. Jadi intinya sudah tidak ada kepentingan lah intinya teman-teman. Jadi politik itu, hidup itu memang seperti politik. Tidak ada kawan sejati yang ada hanya kepentingan. Jadi selama masih punya kepentingan ya kita bersama. Ya sama kalau kayak pilpres itu ya. Yang dulu pecinta Pak Jokowi banget pro, sekarang gara-gara sudah nggak satu jalur, sekarang menghujat, membenci, menjauh. Ya hidup memang sejatinya seperti itu. Jadi jangan terlalu baik sama siapapun. Itulah.
Karena kalau kita berbuat baik dalam hati mengharap orang itu nanti juga berbuat baik kepada kita, lebih baik lupakan. Jadi kalau mau berbuat baik, ikhlas. Nggak usah mengharapkan balasan kebaikan dari orang lain. Jadi kalau kita niat berbuat baik, menolong, ya udah, mau nolong ya nolong aja, nggak usah berpikir kalau hari ini saya nolong Mas ini dari keterpurukan, semoga kalau dia sukses nanti bisa nolong saya juga. Nggak usah punya pikiran seperti itu. Kita kalau mau nolong, nolong aja. Itu teman-teman. Kalau kita berharap yang kita tolong itu jadi hutang budi kepada kita, terus nanti harus membalas budi ke kita, itu nanti malah kita jadi pusing, malah jadi sakit hati, malah kita nggak tenang uripnya teman-teman. Ya udah, yang barang yang sudah kita kasih itu nggak usah dipikir, anggap saja itu seperti BAB teman-teman. Tapi intinya bukan itu teman-teman. Intinya kalau sekarang itu bukan masalah pemberian, masalah apa, tapi ini soal hubungan persaudaraan ya teman-teman. Jadi misalnya kita menolong siapa, teman atau siapa, itu kita nggak berharap kok ketika teman itu sukses kita diberi apa-apa itu enggak. Yang penting itu hubungannya tetap baik gitu loh teman-teman. Hubungannya tetap baik, tetap biasalah. Gitu. Nggak usah harus blas menjauh, blas menghilang. Nggak usah, nggak perlu itu. Kita itu hidup bersosial itu tetap butuh teman lah ya teman-teman. Tapi kalau tim saya itu teman-teman, mereka itu jarang kesini karena mungkin semua memang sibuk ya, karena pembuatan videonya mereka ini sekarang di luar kota teman-teman, di luar kota, jadi jarang banget bisa main kesini lagi. Memang tidak memungkiri ketika dulu kita masih tim solid itu enak banget lah ya. Bikin konten itu kalau punya tim yang solid itu enak, ringan. Tapi dulu saya merintis sendiri, jalan sendiri. Nah sekarang pun saya kembali lagi ya, harus berusaha sendiri lagi dari nol. Tapi mungkin saya sudah nggak terlalu fokus di YouTube ya teman-teman. Saya mungkin sudah nggak menggebu-gebu harus ngonten untuk mencari pendapatan, enggak sekarang ini. Saya sudah nggak seperti 2019-2020 yang lalu ambisi membuat konten untuk mencari pendapatan, itu enggak. Sekarang saya sudah memfokuskan kerja nyata saja teman-teman. Karena apa? Ya sebenarnya konten pun ya juga kerja nyata sih. Tapi mungkin memang ya kemampuan saya itu sebatas itu, nggak bisa kalau disuruh teman-teman lebih kreatif lagi. Yo sih kemampuan saya itu mentoknya di situ, itu sudah maksimal. Bisa saja lebih kreatif lagi, tapi butuh dana yang besar. Karena kreativitas itu tanpa didukung dana yang besar ya nggak mungkin bagus. Terus banyak yang bilang, sudahlah mas ngonten apa adanya ini yang, ya kalau ngonten tanpa biaya, ngonten sederhana apa aja, ya cuma gitu-gitu saja, nggak ada daya tariknya, orang juga bosen. Kalau youtuber besar itu gajinya masih gede, jadi yo masih bisa lah ya ngonten kesana kemari, beli makanan yang enak. Pokoknya suasananya itu ganti-ganti, itu semua butuh biaya, nggak bisa dipungkiri kalau ngonten itu kesana kemari itu tanpa biaya, nggak bisa dipungkiri. Ya kalau adsense-nya masih gede itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya gaji YouTube 3 bulan sekali 1.300.000 buat bayar wifi listrik aja sudah, buat bayar wifi listrik aja kadang sudah nggak cukup itu teman-teman, sama biaya uang saku anak sekolah 1 bulan, yaitu 1.300.000 itu cuma bayar wifi listrik, uang saku itu sudah pas itu.
Ya untungnya itu dulu waktu saya masih berjaya, untungnya saya nabung teman-teman. Jadi nggak, ketika YouTube sudah down, sudah slow, sudah itu nggak begitu panik, karena saya sudah safety dulu, saya save dulu, saya sudah antisipasi, saya sudah berpikir keras dulu itu. YouTube ini ketika gaji saya masih 35 juta, 70 juta, 50 juta itu sudah saya anggarkan untuk dana yang seperti ini, untuk antisipasi. Pokoknya tak antisipasi ketika YouTube itu saya bakalnya pasti nggak dapat uang segini, itu sudah saya antisipasi. Makanya dengan tabungan itu saya mulai merintis usaha baru, dan alhamdulillahnya itu sebagian saya investasikan kayak di pembelian rumah, tanah, itu apa jenenge, uang biar bekerja sendiri. Seiring berjalannya waktu kan kayak rumah tanah itu kan terus apa ya, terus naik kan, jadi nggak terasa. Misalnya hari ini beli 100 juta, mungkin 2 tahun lagi bisa jadi 300 juta. Jadi kita nggak kerja, tapi apalagi yang saya beli itu kan tempatnya strategis, pinggir jalan utama, banyak yang memperebutkan. Ibarat saya jual hari ini pun sudah banyak yang daftar gitu. Jadi strategi saya dulu itu waktu era banyak-banyaknya gaji, ya di situ investasi saya. Beli tanah, bikin rumah, nabung. Ya kita keluar untuk kebutuhan itu ya secukupnya, ya apa yang dibutuhkan saja lah. Itu teman-teman. Jadi saya doakan teman-teman saya, tim saya dulu yang sekarang ini lagi fokus ke kontennya masing-masing, semoga sukses. Semoga pokoknya sukses. Dan kita pun nggak minta apa-apa, yang penting tuh silaturahmi terjaga. Sinilah, Mbok. Ingatlah dulu waktu kita itu masih sama-sama susah, merintis bareng-bareng. Itu teman-teman. Kalau saya itu teman-teman, ketika teman-teman ikut belajar YouTube ke saya itu, sebenarnya gaji saya itu sudah 50 juta per bulan. Jadi saya itu sendirian dulu. Saya ngonten sendirian itu gaji saya sudah 35, 70, 50. Barulah banyak teman-teman yang gabung, minta diajarin, ikut. Itulah teman-teman. Mantap. Udah dulu teman-teman, kiranya itu saja vlog hari ini, unek-unek saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.